saja di sini. Kita akan belajar tentang cara menggunakan bait casting. Belajar menggunakan reel tipe bait casting. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menyetelnya, bagaimana cara melemparnya, bagaimana cara tekniknya melempar menggunakan bait casting. Oke, langsung saja kita langsung to the point-nya saja, tidak usah berlama-lama. Oke, di sini kita langsung saja ke penyetelan reelnya. Jadi bait casting itu pengaturannya cuma ada di tension ini sama pada breaknya. Oke, kita setel dari awal. Kita breaknya kita nolkan. Tensionnya ini ya, tensionnya sangat di sini sangat longgar ya, tidak terlalu ketat. Nah, untuk tes setelan pertama pada bait casting ini kita lihat pada berat umpannya. Berat umpannya kalau idealnya bait casting BC itu idealnya enaknya lempar dengan umpan 3 gram sampai ke atasnya, itu enak buat lempar. Nah, pertama kita setel, kita lihat turunan umpannya gimana. Turunnya udah enak, tapi kalau biasa gini terlalu cepat, kita bisa ketatkan tensionnya ini, diputar ke belakang gini. Nah, kita lihat turunnya masih terlalu cepat, kita setel lagi ke belakang, bisa juga seperti itu. Ada juga yang menjelaskan di situ tensionnya jangan sampai oblak gini ya, jangan sampai goyang gini. Nah, itu kalau setelannya sudah kayak gini walaupun oblak, kita perbanyakin pada breaknya, magnetic breaknya. Pertama kita setel dengan max dulu, max, kita lempar des. Kok kurang jauh, di situ kurang jauh, kita kurangi breaknya, kita lempar. Seperti itu, udah agak jauh. Kalau kurang jauh lagi, kita kurangi breaknya sampai ketika kita lempar itu benar-benar jauh. Nah, itu benar-benar jauh. Oke, setelah setelannya mungkin dirasa sudah cukup, mama kok di situ masih backlash, kita tambahi breaknya atau kita tambahi tensionnya, kita putar ke belakang. Atau kok ingin di situ tensionnya agak kendu, tapi kita perbanyakin pada breaknya saja. Jadi setelan break dengan tension itu harus serasi. Kenapa kok bisa backlash? Karena backlash terjadi karena laju lure umpan dengan laju tension. Kalau laju spool itu lebih cepat laju spool daripada lajunya lure. Nah, karena itulah terjadilah backlash gini. Nah, backlash itu terjadi karena laju lure itu lebih lambat daripada lajunya spool kita. Nah, seperti itu. Di BC itu kalau bisa kita setelnya tension dan break itu dengan tepat. Nah, tadi ya kayak tadi pengukurannya itu kita mulaikan pada break max, kita maskan breaknya kurang jauh, kita kurangi. Hasilnya kalau kita pakai spot pendek, kita breaknya kita agak ketatin aja, agak kita tambah aja. Jadi break itu bisa mengatur kecepatan arah lempar atau jauh pendeknya lemparan kita. Lalu juga kita lihat kelenturan pada jolannya. Di sini saya pakai Kyoto Core Max. Nah, ini 3-6 lb, tapi ini topnya saya menggunakan capung 2 lb. Nah, ya bagi saya ini agak lumayan kaku ya. Oke,
Ketika kita menggunakan LBC, kita harus memperhatikan line atau senar, juga berat umpan dan kelenturan jorannya kita. Nah, harus diperhatikan, jangan terlalu menggunakan line terlalu besar. Ya, contoh kita gunakan line nomor 1, PE1. Nah, PE1. Umpannya juga minimal ya 3 gram ke atas bisa juga. Atau kalau teman-teman benar-benar ingin longkes, atau lemparannya enggak terlalu menggunakan tenaga tapi bisa agak jauh, kita menggunakan BFS, trail BFS seperti punya saya ini adalah Asking Zephyr, menggunakan BFS spool atau spoolnya dangkal. Oke, lanjut kita ke teknik melempar. Di situ untuk teknik melemparnya kita belajar 2 teknik lemparan dulu ya. Di situ kita melempar dengan teknik menyamping dari kanan ke arah kiri. Nah, untuk lempar menyamping kita patokannya arah jarum jam aja ya. Di sana jarum 12, kita lepasnya di jarum 3 atau 3 lebih. Nah, jadi kita lepasnya, kita lempar dari sini, kita lepasnya ke sini 3 lebih seperti ini. Contoh. Nah, seperti itu. Ketika kita lepasnya dengan 3 jarum 3 lebih sedikit, nah itu kita ikutkan jorannya ke arah kita lempar. Nah pertama, maaf saya tadi belum menjelaskan caranya gimana. Oke, pertama di situ kita tekan pada tambarnya ini kita tekan, lalu kita tahan pada spoolnya. Nah, kita lepaskannya ini, cukup lepaskan jempol kita saja, umpan akan lari. Nah, di situ berarti pelepasannya tumbar ini pada jarum 3 lebih. Sana jarum 12, kita lepasannya pada jarum 3 lebih segini. Umpama kita spotnya kita sana, umpama kita mau lempar ke sana, jadi kita lepasannya segini, nanti umpan akan sampai sana. Contoh. Nah, situ. Jadi setelah kita lepas, kita ikutkan jorannya ke arah kita lempar. Itu teknik lempar dari samping. Dulu saya waktu belajar bait casting itu saya lemparnya belajarnya dulu dari samping. Lanjut ke teknik lempar backhand. Backhand itu dari belakang ke sana, belakang ke depan. Nah, bagaimana cara lempar backhand? Cara lempar backhand kita ibaratkan dari belakang kita, belakang lurus, katakanlah jarum 3, kita 3 ke 12 otomatis kencang ke atas ya. Nah, kita lepasnya ke jarum 11 atau 11 ke 10, 11,5 sedikit. Di situ akan saya praktekkan ya cara lempar backhand. Jadi ini tekniknya. Di sini jarum 3, di sini jarum 12, dan di sini jarum 11. Kita lemparnya segini. Setelah itu kita ikutkan jorannya ke arah kita lempar. Jadi kita tekan tumbarnya dulu, kita tahan spool itu, kita tahan, kita lepasnya spool ini pada jarum 11 seperti ini.
untuk pertama belajar PC ya, kita lemparnya nggak usah terlalu buru-buru, kita lemparnya santai saja. Kita waktu belajar lemparnya slow, kita lemparnya jadi gini, umpannya bisa tepat ke depan kita apa enggak. Jangan sampai kalau kita di situ melemparnya kita lepasannya segini, lepasannya waktu jarum 10-an, kita lepasnya jarum ke 11-an aja, ke arah jarum 11, dari 3 ke 11, mundurnya ke 11 seperti ini gitu. Kira-kira umpannya bisa jatuh ke depan agak jauh apa enggak. Jadi lemparnya itu enggak usah terlalu terburu-buru. Di situ kita lemparnya dengan santai, ikuti iramanya. Termasuk juga di situ kita ikuti kelenturan jorannya kita. Kalau kita pakai joran lentur, kita lepasannya dikira-kira. Bisa kadang-kadang kalau joran lentur, biasanya itu lepasannya sampai pada angka 12, tepat pada kencang seperti ini. Itu umpan bisa melaju, kadang-kadang agak lambung. Kalau enggak lambung, biasanya kita lepasannya pada jarum 11. Nah, seperti itu. Coba kita lempar lagi dengan teknik backhand. Jarum 3, 12, 11. Kita lempar. Kalau di jarum 11 saja kadang-kadang udah agak lambung. Coba kita lepas pada jarum 11 lebih sedikit. Nah, kurang lebih belajar PC seperti itu ya. Belajar menggunakan rel PC, kita menggunakan dua teknik lemparan dulu. Kalau pertama kita belajar dengan nyamping. Kalau menyamping tadi dari sana jarum 3, kita lepasannya pada jarum 12 atau jarum 11 juga. Tergantung kita mau kita lemparnya lurus atau kita lemparnya agak ke sana. Jadi kalau belum terbiasa PC ya, biasanya itu tangannya agak kaku-kaku gitu. Tapi kalau sering belajar menggunakan rel PC, teknik belajar lemparnya gimana, nanti bisa menganalisis sendiri tangan kita, bisa terbiasa sendiri menggunakan rel PC ini. Seperti tadi, kalau sana jarum 3, sana jarum 12. Tepat samping kita jarum 12, kita lepasannya pada jarum 11-an saja. Lempar, lepas. Kita sambil mengikutkan joran kita ke arah kita lempar agar keluaran lennya ini, keluaran senar kita itu bisa lancar. Itu teknik cara menggunakan rel PC. Nah, itu tadi kembali saya ulas setelan tension dan break. Kalau kita kadang-kadang orang-orang atau teman-teman saya itu belajar PC pertama itu lemparannya langsung jatuh ke depan. Itu karena teknik melepasnya dia belum belajar menekan tumbar dan spool ini. Nah, jadi kita tekan tumbar dan kita tahan spool, kita lepasannya kalau samping pada jarum 11. Kalau dari backhand kita ke jarum 12 ke jarum 11 semulanya. Nah, seperti itu. Lempar, lepas. Lalu kita ikutkan jorannya ke depan. Nah, biar keluaran lainnya lancar. Dan kira-kira ya seperti itu cara menggunakan rel PC ya. Yang pertama lemparnya, kalau kita belajar waktu pertama megang atau pertama lempar ya, kita tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu tergesa-gesa, ingin longkas lah, ingin gimana lah, yang penting kita lemparnya lancar dulu. Pertama tadi kalau belajar PC kita polkan remnya, terus kita lihat gimana keluaran lurnya kita dengan tension. Kalau lurnya keluar dengan cepat, jangan terlalu cepat ya, kira-kira sedang saja, kira-kira sedang saja ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Gini, setelah gini kita atur pada breaknya pertama kita
maskan dulu. Kalau mas kok kurang jauh, kita kurangi terus. Nah, seperti itu ya, kira-kira itu tutorial BC pertama dari saya. Kita belajar teknik 25 radu dulu aja. Besok di video selanjutnya kita akan belajar teknik melempar dari samping kiri ke kanan, atau kita belajar lempar dengan menggunakan ketika kita menjumpai spot-spot yang sangat minim atau sangat rimbun. Nah, bisa kita lanjutkan videonya besok. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya dalam saya menjelaskan, mungkin ada penjelasan yang belum terlalu dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.